Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi singkat Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang akrab dipanggil Bung Karno, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, ia memiliki 9 istri dan dikaruniai 11 anak. Ketika dilahirkan, Insinyur Soekarno diberi nama Kusno Sosrodihardjo oleh orang tuanya. Tetapi sebab ia sering sakit, maka namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Ia juga sempat tinggal beberapa saat bersama kakeknya, Raden Harjokromo, di Tulungagung, sebelum pindah bersama orang tuanya lagi di Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya menyekolahkan Soekarno kecil di Art Inland School. Namun, pada tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke Europees Lager School untuk mempermudah ia diterima di Hauger Burger School, HBS, Surabaya. Setelah lulus dari ELS, Soekarno mudah melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya. Disinilah ia mulai berinteraksi dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Syariat Islam. Ketika belajar di HBS, Insinyur Soekarno mulai menggembleng jiwa nasionalismenya. Ia aktif di organisasi Pemuda Trikoro Darmo yang merupakan bentukan daripada organisasi Budi Utomo yang fenomenal. Dan seiring berjalannya waktu, Insinyur Soekarno mengubah nama organisasi ini menjadi Jong Java, Pemuda Jawa, pada tahun 1918. Setelah lulus dari HBS tahun 1920, ia pindah ke Bandung untuk melanjutkan belajarnya di Teknis Hagus School, THS, yang sekarang menjadi ITB. Soekarno berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Kemudian ia mulai merumuskan ajaran Marhanisme dan mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, pada 4 Juli 1927 dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibat dari pendirian itu, Belanda memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung 29 Desember 1929. Dari dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang tersohor, Indonesia Menggugat. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah. Pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo, Partai Indonesia, sekaligus menjadi pemimpinnya. Akibatnya, ia kembali ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Ende Flores 1933. 4 tahun kemudian diasingkan ke Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas pada masa kependudukan Jepang 1942. Di awal kependudukannya, Jepang tidak terlalu memberi perhatian kepada tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Pada tahun 1943, Jepang baru menyadari pentingnya tokoh-tokoh ini. Jepang mulai memanfaatkan tokoh yang bisa menarik propaganda, ialah Soekarno. Akhirnya, tokoh-tokoh nasional ini mulai bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun ada pula yang tetap melakukan gerakan pahlawan seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang merupakan fasis yang berbahaya. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintah Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah melewati perjuangan yang cukup panjang, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Dr. Anis Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dipilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Soekarno ialah sosok pemimpin yang fenomenal. Ia bisa menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang kemudian berkembang menjadi gerakan non-blok. Pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1956
1965 melahirkan krisis politik yang hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas penanggung-jawabannya. Sebaliknya, MPR mengangkat Soeharto sebagai presiden. Pada hari Minggu, 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia di RSP, Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Disemayamkan di Wasmayaso, Jakarta, dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, di dekat makam ibundanya Ida Ayu Nyoman Rai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.